Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destariani Safitri, NPM 20110700182 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Umi Indah Supriyati, MPD. Pertama, yaitu jelaskan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, tauhid, dan filsafat menurut Profesor Dr. Haji Abudinata. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, yaitu dikarenakan tasawuf mempunyai tujuan membersihkan diri dari perbuatan tercela dan menghias diri dengan perbuatan terpuji. Dan demikian, dalam proses pencapaian tujuan tersebut, seseorang diharuskan terlebih dahulu berakhlak mulia. Dapat disimpulkan hubungan antara ilmu akhlak dan tasawuf, yaitu jika akhlak merupakan pangkat tolak ukur tasawuf, sedangkan tasawuf merupakan esensi dari akhlak itu sendiri. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan tauhid. Ilmu tauhid dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Tuhan. Dalam hal ini, seorang hamba akan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta memiliki sifat-sifat baik dan akhlak yang mulia. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari ilmu tauhid, maka dengan sendirinya ilmu akhlak pun akan terbentuk. Dengan kata lain, ilmu tauhid merupakan sarana yang mengantarkan seseorang agar menjadi orang yang berakhlak. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan filsafat. Filsafat menurut Ibnu Sina dan Al-Ghazali memiliki pemikiran tentang manusia. Dari sini sudah dapat dijelaskan hubungan ilmu akhlak dan filsafat, yaitu dikarenakan filsafat membahas tentang manusia dan manusia mempunyai jiwa yang menimbulkan perilaku, maka perilaku tersebut disebut akhlak. Untuk itu, filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan jelaskan metode pembentukan atau pembinaan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut. Metodenya yaitu yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Dikarenakan anak-anak memiliki kecenderungan peniru atau sifat peniru yang sangat besar, maka metode uswatun hasanah atau contoh teladan dari orang-orang yang terdekat dari anak itu sendiri merupakan cara yang paling tepat. Yang kedua ada metode nasihat, yaitu memberi peringatan untuk menghindari suatu perbuatan yang dilarang dan memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baik dengan berbicara lemah lembut sehingga menyentuh hati anak yang dinasehati. Yang ketiga ada metode pembiasaan, yaitu dari sejak kecil anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dilatih untuk bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan sebagainya. Maka untuk itu si pendidik haruslah mengajarkan pembiasaan dengan prinsip-prinsip kebaikan. Harapannya nanti menjadi pelajaran bagi anak, karena apabila ia membiasakan sesuatu yang baik, maka anak akan terbiasa juga. Yang keempat yaitu metode ibrah atau mengambil kisah-kisah dari para nabi, hikmah. Metode ini dapat digunakan untuk meyakinkan adab yang baik terhadap lingkungan sosial dengan mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dari kisah-kisah para nabi, sahabat, dan para kekasih Allah, sehingga dapat menimbulkan keteguhan dan kepribadian yang baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun terhadap lingkungan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yang pertama adat atau kebiasaan, yang kedua sifat keturunan, dan lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat yang mengitari kehidupan seseorang dan dari rumah, lembaga pendidikan, hingga tempat bekerja. Demikian pula hal-hal yang berupa kebudayaan dan nasihat-nasihat etika, moral, dan akhlak. Hubungan antara etika, moral, dan akhlak yaitu sama-sama memiliki objek yang sama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia yang ditentukan posisi baik atau buruknya perbuatan tersebut dengan bertolak ukur dari istiadat, kebiasaan, agama, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Secara rincinya, etika adalah baik buruknya perbuatan berdasarkan individunya. Contohnya, jika ada dua orang yang sedang belajar di lantai, sedangkan satu orang melewati keduanya dengan berjalan di tengah-tengah dua orang yang sedang belajar, maka itu dianggap tidak beretika menurut pandangan dua orang yang sedang belajar. Yang kedua ada moral. Moral adalah standar baik buruknya perbuatan berdasarkan orang banyak atau masyarakat. Contohnya, menyanyi di dekat orang yang sedang belajar itu merupakan sikap tak bermoral bagi pemikiran banyak orang. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah standar baik buruknya perbuatan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, seseorang yang minum sambil berjalan atau berdiri tidak baik dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan dan minum sambil berdiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.